Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber yang akan membahas tema kita tentang puasa ditinjau dari kesehatan. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Yani MM MBA. Beliau juga merupakan salah seorang Dewan Syuro dari Majelis dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Tambah seger banyak. Iya, harus sehat Iya, harus sehat terus ya harus Ustaz. sehat. Iya, berkaitan dengan tema kita nih Ustaz ya. Ya memang dalam hadis Rasulullah sudah menegaskan, sumu tasihu. Ya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Ini gimana? Antara teori dengan prakteknya seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz paparkan. Sebenarnya sudah bagus karena narasumbernya sudah dibantu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa El Sinta dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bertatap muka walaupun lewat media, televisi. Kami mengharap ada antatasal gitu, jadi saling tanya jawab hal-hal yang seputar kehidupan kita, korelasi antara puasa dengan kesehatan. Karena kesehatan itu didambakan oleh semua manusia, termasuk kita ya pada kesempatan yang baik ini. Tanpa sehat jasmani mungkin mempengaruhi terhadap puasa-puasa yang kita lakukan. Karena sehat itu semua manusia akan menginginkan kepada sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini kami akan mencoba sisi lain gitu ya. Bagaimana korelasi antara puasa dengan kesehatan. Banyak manusia menganggap bahwa puasa itu atau tidak puasa itu alasan klasik. Dengan alasan sakit mah, dengan alasan dan sebagainya. Padahal banyak sisi lain gitu ya. Hampir setiap orang yang mau dioperasi, orang yang mau dilakukan ini dengan dokter, biasanya dokter menganjurkan saum atau puasa. Sebenarnya dokter mengapa melakukan atau menganjurkan untuk puasa sebelum dioperasi? Banyak yang perlu kita bahas di sini sebenarnya, karena setiap orang yang mau dioperasi itu seluruh anggota tubuh dari mulai os frontal, os cipital, os zygomatikum, maxillare, bahkan organ-organ tubuh yang ada di dalam itu memang harus istirahat dulu sebentar karena ada satu organ yang memang akan seperti kami sendiri merasakan bagaimana ketika saya mau bypass gitu ya, mau dioperasi harus berpuasa gitu. Cuman ada satu perbedaan gitu ya. Kalau puasa yang disuruh oleh dokter dengan puasa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jelas perbedaannya ada. Tapi pada intinya tahan dulu Ustaz. Perbedaannya nanti kita lanjutkan setelah berikut ini Ustaz. Pemirsa, nantikan Ramadan bersama Ustaz
setelah tayangan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666 021 252 0666. Kita lanjutkan diskusi bersama Ustadz Haji Ahmad Yani. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan ada dua perbedaan antara puasa yang diperintahkan oleh dokter dengan puasa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Maksudnya gimana Ustadz? Pada dasarnya karena dokter juga akan melakukan sesuatu yang memang perlu pertimbangan-pertimbangan. Ya. Semuanya dasarnya pasti dari keterangan atau hadis. Yeah. Apa tuh keterangan itu? Ya diantaranya dokter juga kan hasil riset. Yeah. Riset itu kan pasti prosesnya panjang. Tidak hanya asal melakukan puasa, asal dioperasi. Yeah. Pasti dia dengan pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang dalam melaksanakan kegiatan yang dia akan laksanakan, yaitu operasi misalkan. Yeah. Karena pada dasarnya penyakit itu ya hubungan dengan operasi dasarnya itu pasti obat atau cara pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter. Yeah. Karena kata Nabi kullu da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuman kan yang jadi permasalahan, apakah obatnya langsung atau caranya itu langsung bisa ketemu atau tidak, itu proses panjang. Makanya manusia banyak bermacam-macam cara mencari pengobatan. Ada yang ke dokter langsung karena mau dioperasi dan sebagainya. Bahkan yang mau dioperasi juga tidak jadi karena dengan berbagai permasalahan yang ada, mungkin karena takut, stres dan sebagainya, atau mungkin karena di luar itu juga gitu. Sehingga mereka ada alternatif. Nah, bagaimana sekarang mereka akan dioperasi oleh dokter gitu. Baik, Ustaz, tahan dulu Ustaz, kita terima penelpon. Assalamualaikum. Sayang sekali, putus. Lanjut Ustaz. Baik. Dokter itu kan pada dasarnya melakukan operasi itu pasti harus melakukan puasa gitu ya. Puasa yang dilakukan oleh dokter itu biasanya dianjurkannya tidak sama dengan yang Allah perintahkan. Biasanya dokter melakukan puasa itu dari jam 10 malam misalkan sampai sekian menjelang operasi. Jedanya atau intervalnya berapa menit. Kita terima dulu pemirsa kita, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, dengan siapa Bapak, di mana Pak? Dengan Pak Haji Amrin di Klender, Jakarta Timur. Iya, silakan Pak Haji. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kami ingin menanyakan dengan Pak Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama menyangkut bagaimana kalau orang yang sedang sakit mah, dia kan harus minum. Namun dia mengikuti puasa, apakah ada efek sampingan atau pengaruh yang luar biasa terhadap penyakitnya? Kemudian yang kedua, saya punya putri 2 orang. Itu kan kalau bulan puasa kan tidak mungkin bisa full dia laksanakan penuh. Kemudian pada saat selesai bulan Syawal, dia ingin memasuki puasa Syawal, apakah harus dibayar dulu utang puasa wajibnya atau dia bisa melangsungkan puasa Syawal kemudian diselesaikan utang wajibnya, begitu Pak Ustadz? Baik. Itu saja Pak Amrin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amrin. Pak Amrin di Klender yang saya hormati. Yang pertama, silakan. Pertama itu tadi katanya tentang dia punya mah. Iya, gitu ya. Mah kronis. Apakah dia kan harus minum dia? Katanya, Pak. Ya, harus minum. Baik. Sebenarnya
ini sudah pertanyaan biasanya dipertanyakan dari dulu gitu ya tentang masalah ini. Ada satu keterangan, walaupun mungkin ada orang yang bertanya tentang hadis ini. Kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu pasti sehat. Walaupun ada orang yang bertentangan dengan ini, banyak sisi lain tentang orang yang kena penyakit mah dengan melakukan puasa. Dulu ketika saya pernah waktu saya masih SMP gitu ya, kata dokter, Anda harus minum, tapi saya bilang puasa, Pak Guru. Karena dokter menyarankan harus minum, makan, maka tergantung di situ. Apakah di situ dilakukan puasa atau minum? Tetapi saya melakukan puasa terus. Saya bilang, saya punya pendapat kalau sedang puasa atau kalau misalkan saya sakit mah, terus saya harus membatalkan puasa, bagi saya berat sekali karena tidak ada manusia mati atau meninggal dunia karena puasa, tapi orang banyak meninggal karena kelaparan misalkan. Dengan puasa ini, insya Allah, justru dengan penyakit mah yang ada, walaupun dokter biasanya mengklarifikasikan bahwa mah itu ada yang mah yang biasa, ada yang mah kronis. Mungkin yang kronis itu yang sudah sangat berat sekali gitu ya, sakitnya gitu, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk melakukan saum. Nah kalau seperti itu ya jelas, pertama kan kata Nabi, idza usidal amru ila ghairi ahli. Sesuatu urusan itu berikan kepada orang yang ahli. Ketika dokter mengatakan Anda tidak boleh melakukan saum karena mah Anda atau penyakit Anda sangat berat sekali. Resiko Anda melakukan itu pasti akan terjadi hal-hal di luar itu misalkan. Kalau dokter sudah mengatakan itu, kita harus hargai. Yang harus dihargai itu masalah kesehatan itu kan tabib, dokter, tabib juga sama-sama juga. Itu mengarahkan, berarti itu sudah final. Artinya orang yang memang kronis mahnya, kalau dokter mengatakan kamu jangan puasa, kamu harus makan atau harus minum, ya lakukan. Cuman konsekuensinya ya pertama kita kalau sudah sembuh mahnya harus diganti, dan kalau bisa jangan sampai melebihi tahun yang akan datang gitu. Tapi kalau sepanjang tahun itu dia belum bisa berpuasa juga, ya sementara itu ya pidyah, tapi tetap kita mempunyai beban selama itu belum sembuh. Kecuali kalau bisa dicicil dalam 11 bulan berikutnya. Saya katakan betul. Karena penyakit itu semuanya, karena Nabi kan mengatakan ya kullu da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Gitu. Cuman ada yang cepat ketemu obatnya, ada yang tidak. Makanya banyak juga yang alternatif gitu, orang mencari untuk kesembuhan gitu ya. Yang kedua dia Pak Amrin ini punya anak putri 2 untuk melakukan puasa sunat. Puasa Ramadan ini kan nggak bisa full gitu. Dalam 1 bulan pasti ada. Ketika Lebaran, apakah mendahului sunat puasa ini yang 6 hari Syawal atau bayar hutangnya dulu? Kalau lihat hutang itu ya, kata Nabi, al-wadudain, sama dengan janji itu utang. Kalau hutang janji itu sulit dibayarnya. Kalau hutang uang, saya minjem uang 50.000 harus dikembalikan 50.000 gitu. Tapi kalau hutang janji berat. Nah, kaitannya dengan ini berarti kan beliau hutang puasa. Sementara setelah Lebaran atau Idul Fitri 1 Syawal, karena udah terbiasa melakukan saum 6 hari, karena mungkin dengan berbagai pertimbangan, karena nilai pahalanya juga cukup besar. Apakah yang didahulukan wajib atau sunat? Ya jelas yang didahulukan itu adalah wajib. Jadi lakukan dulu wajib, setelah itu baru sunatnya. Tapi ada orang pendapat, Pak Ustadz katanya, yang wajib kan masih bisa nanti, sementara kan sunat cuma 1 bulan waktunya, interval atau jedanya. Betul. Yaitu kembali lagi, kalau harus disempurnakan, ya tetap wajib dahulu. Kalau toh misalkan melaksanakan itu, ya kembali lagi ya kepada masing-masingnya, karena kan setiap orang kadang-kadang mempunyai pemahaman yang kadang-kadang berbeda dengan.
Yang jelas kalau dalam ibadah itu kata Nabi al-aslu fi ibadati mamnu'an. Asal ibadah itu terlarang hatta yaqumu dalil kecuali jelas keterangannya gitu. Jadi Bapak Imron yang saya hormati, Pak Amrin, maaf. Yang bertanya tadi, yang terakhir itu adalah lakukan puasa wajib terlebih dahulu baru sunatnya. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz. Nah, ini masih ini materi kita nih. Ya. Tadi tentang perintah dokter dengan perintah Allah ini. Pemirsa yang berbahagia, kalau tadi kita teruskan ya, dokter biasanya memerintahkan itu jam 10 harus mulai puasa, malam biasanya gitu. Betul. Mau tidak mau hari itu harus puasa, artinya aktivitas makan minum kita hentikan dan jangan dilakukan. Kalau dokter yang mengharuskan harus saum, harus puasa, biasanya waktunya tergantung dokter. Kalau dokter akan mengoperasi jam 8, ya jam 8 itulah waktunya, gitu ya. Tapi puasa atau saum di bulan Ramadan ini perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kita saum itu ketika kalau di daerah itu biasanya ada jeda, itu interval. Mulai puasa itu di tengah-tengahnya ada namanya apa? Kalau kita dilarang makan minum itu kan biasanya suka ada interval waktu. Oh, ini udah jangan makan, ada imsak. Imsak itu jeda gitu antara minum dan makan, dan di tengah-tengah itu tidak boleh lagi kamu makan. Baik Ustaz, ini makin menarik perbincangan kita nih, tapi kita tahan dulu Ustaz. Ya, kita lanjutkan setelah yang satu Ustaz. Pemirsa, nantikan Ramadan bersama Ustaz setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ramadan bersama Ustadz. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666 021 252 0666. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Haji Ahmad Yani. Ustadz, masih tentang ini, apa perbedaan puasa perintah dokter dengan puasa perintah Tuhan, perintah Allah. Gimana Ustaz? Baik, pemirsa El Sinta yang berbahagia di mana saja berada. Kalau puasa perintah Allah itu mutlak, tidak boleh tidak, kecuali punya alasan gitu. Tapi kalau dokter kadang-kadang tidak bisa dilakukan, kadang-kadang juga bisa. Tidak karena sebab tadi ya, kalau dokter sebab kita mau operasi, tapi kadang-kadang orang yang melakukan puasa suruh dokter, kadang-kadang ada juga yang, tapi ini semuanya untuk mendeteksi, dokter juga sulit untuk mendeteksi dia puasa atau tidak gitu, karena kan malam itu kan orang bisa makan minum tanpa tahu gitu ya. Dan tidak ada konsekuensi nilai pahala, paling pengaruh dari apa yang diinginkan dokter. Kalau misalkan dokter, kamu tadi tidak puasa ya, konsekuensinya kenapa? Mungkin aliran darah yang begitu cepatnya atau dan sebagainya, sehingga untuk mendeteksi itu biasanya ke arah sana. Kenapa dokter menyuruh seperti itu? Biasanya kan orang yang mau dioperasi itu banyak hal yang perlu dideteksi oleh dokter, karena tidak semata-mata dokter juga menyuruh harus puasa ya, kalau tidak ada alasan tertentu. Ini semuanya pasti mempunyai alasan. Tapi gini Ustaz, ada juga orang yang berpikiran dia sering sakit-sakitan nih. Tapi kemudian dia berpikiran, saya mau puasa biar sehat. Gimana nih Ustaz? Iya. Tapi kita tahan dulu Ustaz, kita terima dulu penelpon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana?
dengan Ibu Ros dari Tangerang. Iya, silakan Ibu Ros. Dengan pertanyaannya dengan Pak Ustadz. Ya, silakan. saya mau tanya. Iya. Waktu itu saya dioperasi ginjal. Iya. Saya dibius, saya diinfus, tapi saya tetap puasa. Iya. Sah nggak puasa saya? Itu aja Bu Ros. Iya, puasanya bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan ya. Iya. Ya, baik. Baik Bu Ros. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Kalau saya tanya antum gitu ya, batalnya puasa apa kira-kira? Masuk makanan, minuman dari mulut. Ya. Kalau di tadi di bius ya. Di infus. Di infus atau masuk bius? Iya, di bius. Betul. Masuk ini enggak? Ya, tidak lewat mulut. Tidak lewat mulut. Kalau disuntik batal enggak? Menurut Anda? Disuntik itu tidak batal. Dalam kondisi memang harus dilakukan seperti itu, tidak membatalkan puasa. Walaupun ada juga orang pendapat makruh gitu ya. Wallahu alam. Yang jelas bila dokter sudah inikan seperti itu, lakukan seperti itu. Kalau tadi ada sedikit kontra gitu, kan dokter menganjurkan nggak usah puasa, tapi dia dalam kondisi bulan puasa, selama itu tidak mengganggu syar'i atau puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sah atau tidak kan kembali kepada yang Maha Kuasa. Tapi kalau menurut syar'i, insya Allah gitu ya, karena saya sendiri juga melakukan puasa dalam keadaan seperti begitu. Apalagi tahun kemarin saya dilakukan bypass gitu ya. Ada nggak kemampuan saya untuk melakukan puasa? Kalau dokter tidak boleh, saya nakal gitu ya. Ternyata efeknya ada. Selama tidak ada efeknya saya lakukan. Tapi kalau kembali lagi kepada syari, kalau memang mampu dan tidak keluar dari syar'i gitu ya, insya Allah sah-sah saja. Yang jelas tidak melakukan batalnya puasa. Banyak diantaranya batalnya puasa. Allahu a'lam. Ya, simpelnya kan memang membatalkan puasa itu masuk dari mulut dan jalur proses makanannya itu berjalan. Itu dari fisik ya, dari fisik. Berarti di luar itu masih tidak membatalkan puasa, dan kan kita yakin dengan itu mungkin. Betul. Puasa itu kan ada 3 fase gitu ya. Puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu kan menahan hawa nafsu, menahan lapar, dan melihat bagaimana waktu yang dia lakukan puasa. Tidak lagi melihat kiri kanan. Itu ada puasa khawasil khawas, bagaimana puasa khusus. Gitu. Yang khusus itu diantaranya ya seluruh anggota tubuh, gitu, dari atas sampai bawah. Mata juga harus saum, lisan, telinga, anggota tubuh yang lain harus puasa. Itu karena untuk mendapatkan titel takwa itu sangat sungguh luar biasa. Kan takwa itu kata Nabi hahuna. Dalam gitu. Hati, di sini takwa itu ulama sepakat takwa itu imtisalul awamilillah wajtinabu nawahid. Dia melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Baik, jadi kesimpulannya Bu Ros ini tetap yakin pada itu insya tadi, Allah masih tetap, karena tidak terlalu jauh dari masalah kesehatannya itu dengan batalnya puasa gitu. Saya yakin kalau hanya sebatas di infus itu tidak menjadikan batal. Wallahu a'lam. Baik, kita terima telepon berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan siapa, Pak? Di mana? Saya dengan Pak Catur, Pak. Kasih. Iya. Pak Catur. Ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Silakan. Saya ini penderita mah akut. Iya. Saya niat sekali untuk berpuasa, tetapi dokter menyarankan untuk istirahat sejenak, jangan puasa dulu. Itu bagaimana, Pak Ustadz ya? Baik. Tadi penyakit apa? Pak Catur. Pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Catur di Bekasi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Catur di Bekasi ini punya mah akut. Ya, nggak jauh beda dengan ibu yang pertama tadi. Gitu. Dia nggak disarankan oleh dokter tidak berpuasa dulu. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akut itu kan satu penyakit yang memang cukup membuat kita ini
takut malah. Ya. Akut jadi takut. Kalau memang cukup parah, yang merasakan kan bukan dokter. Dokter itu kan hanya mendeteksi, menginikan. Salah satu contoh ketika kita datang ke dokter juga tidak, oh kamu penyakitnya ini, tidak. Kalau dia nanya jawaban dari kita. Sakitnya apa? Kalau saya pasien iseng, dok, saya ini datang ke dokter itu mau nanya saya sakit apa. Dokter juga tidak tahu. Yang tahu itu kan kita gitu, yang tahu yang sakit itu. Nah, ketika terjadi akut, kalau memang akut itu dirasakan cukup membuat badan itu bereaksi setiap waktu dan ada resiko yang lebih. Mana sih yang sebenarnya yang sakit ini gitu, tidak. Ketika konsul dengan dokter, kata dokter ini penyakit akut dan ini tidak boleh Bapak lapar gitu, harus ngemil terus misalkan. Bagaimana dengan puasa? Kalau memang kita coba di bulan puasa ini, misalkan puasa begitu siang itu menggetarnya badan gitu karena ada sesuatu, bukan karena lapar, ada sesuatu organ yang reaksi sehingga tidak bisa menahan beban sakitnya ini untuk enjoy, untuk sehat. Maka kalau dokter sudah menganjurkan untuk makan atau ngemil, silakan. Cuman konsekuensinya tadi kan tidak mungkin Allah mau memberikan penyakit tidak ada obatnya, tidak mungkin. Cuman cara kita mencarinya, usaha kita gitu ya. Kita kan kadang-kadang maaf ya, banyak yang salah kaprah ketika sakit ini datangnya ke sini gitu. Ya karena ketidaktahuan wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah jelas, Nabi katakan, idza wasidal amru ila ghairi ahli, cari kepada orang yang ahli di bidang itu. Oh, kalau memang kecuali mungkin patah tulang atau misalkan keseleo, itu tidak ke dokter barangkali sah-sah saja ke penyakit itu dukun tulang, gitu ya ahli patah di tulang. urut, ahli patah tulang itu sah-sah saja. Karena semuanya kan belum bisa dideteksi secara ini. Nah, untuk Pak Catur tadi, kalau memang dokter sudah menyarankan seperti begitu, yang merasakan kan Bapak bagaimana sakitnya badan gitu ketika puasa. Kalau memang yakin, memang kita harus yakin. Keyakinan ini sungguh luar biasa. Keyakinan itu bisa mengalahkan seluruh kegiatan. Contoh gini, saya pagi sudah niat, gitu ya. Niat itu sudah jelas, sesuatu yang lebih kuat daripada makan. Saya pagi-pagi misalkan niat saya mau puasa, padahal niatnya jam 7. Itu insya Allah sampai maghrib biasa aja, nggak lapar. Cuman sedikit lapar aus itu biasa. Tapi kalau tidak ada niat, jam 7 sampai sore tidak makan, tidak minum, luar biasa. Gitu. Itu niat sungguh luar biasa. Ketika sekarang sakit, saya niat lillahi ta'ala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya ingin puasa. Karena kalau kita punya niat yang sungguh luar biasa dan itu diiringi dengan doa, Allah katakan di dalam surat 2 ayat 126, ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Gitu. Baik, Ustaz. Kita menarik nih bahasannya nih. Tapi kita mesti istirahat sebentar, Ustaz. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ramadan bersama Ustadz kembali hadir setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Haji Ahmad Yani. Ustadz, dari 3 orang penanya ini ya kalau kita coba kaitkan gitu. Intinya ketika kita punya keyakinan bahwa diri kita mampu untuk melakukan puasa meskipun dalam kondisi sakit, insya Allah puasa itu akan tetap bisa berjalan ya Ustaz. Betul begitu Ustaz? Betul. Dari 3 penanya yang tadi ya, pada dasarnya bermuara kepada masalah sakit mah ya, bukan meh. Tapi dari Bogor tadi, dari Klender dan dari Bekasi yang bertanya seputar masalah mah.
kembali semua itu kepada satu keyakinan. Iya. Ya. Saya pribadi juga dulu begitu. Mahnya itu kata dokter cukup ya berat gitu, kronis. Tapi saya punya keyakinan. Allah di dalam surat Al-Baqarah surat kedua, walillahil asmaul husna gitu ya, ayat 180 ya. Aku mempunyai nama-nama yang baik kata Allah. Fad'uhu biha, maka mintalah gitu. Apa yang kita minta? Ya saya minta sembuh gitu ya dari sakit mah yang kronis, yang sehingga perjalanan saya untuk melakukan saum, puasa itu saya terhalang. Padahal di saum itu kesempatan yang sungguh luar biasa. Di dalamnya banyak terhadap atau ini masalah hikmah gitu ya, masalah hal-hal yang hubungan dengan keyakinan gitu ya. Kenapa tidak? Banyak sekali di dalam bulan puasa yang 1 bulan itu hikmah yang kita ambil. Tapi kita tidak mampu melaksanakan puasa karena penyakit mah. Maka kata Allah, mintalah kepada aku. Di ayat yang lainnya, tadi saya katakan, ulang firman Allah, ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Siapa yang memohon kepadaku menengadahkan tangan atau tidak menengadahkan, yang jelas Allah kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita meminta. Allah katakan astajib lakum, aku kabulkan kan gitu. Cuman kan yang jadi permasalahan dikabulkannya itu pada saat meminta, atau memang ada jeda atau interval, atau memang mungkin besok menjelang kita lebih tua lagi barangkali. Itu hak Allah. Allah mempunyai hak prerogatif. Tapi yang jelas Allah sudah memberikan satu undang-undang atau cara gitu ya untuk melakukan hal seperti begitu. Dalam hal ini kepada pemirsa yang bertanya tadi di seputar masalah sehat atau puasa dan kesehatan, ya sangat berhubungan dengan doa gitu ya, dengan doa yang kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, karena semuanya penyakit dari mana asalnya, terus siapa yang menyembuhkan. Banyak di ayat-ayat yang lain gitu, Allah yang memberikan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Cuman prosesnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang mungkin tidak lagi diberikan kesembuhan barangkali selama hidup di dunia. Kita mungkin sakit, tapi ada harapan. Kalau sakit sekarang yang dirasakan, ya mudah-mudahan tidak ada lagi sakit sampai kita dibangunkan nanti dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Nih sayang sekali waktu kita terbatas Ustaz. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bagi penanya cukup puas gitu dengan jawaban Ustaz. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Ya, mohon maaf bagi Anda yang belum bisa kami terima teleponnya untuk bergabung bersama kami. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa bertemu lagi dan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.